Halo, suara saya masuk terdengar? Masuk. Oh iya, terima kasih Mas. Ini soalnya saya ngelihat screen sharingnya masih gelap, jadi saya takut koneksi saya bermasalah. Baik, acara akan kita mulai. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan membacakan syarat dan ketentuan peserta webinar. Yang pertama adalah format penamaan akun Zoom, nama underscore asal kampus jika status sebagai mahasiswa. Nama underscore asal daerah jika status sebagai masyarakat umum. Yang kedua, semua peserta diharapkan menggunakan virtual background pada akun Zoom yang telah disediakan panitia webinar. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung. Yang keempat, e-sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar. Untuk form atau link absensi peserta akan dibagikan 30 menit sebelum acara berakhir. Kepada Bapak pemateri, Bapak moderator, dan peserta yang telah hadir yang saya hormatin, saya Fitri Ratmadani, selaku MC, dan atas nama panitia mengucapkan selamat datang di webinar nasional yang akan mengangkat tema membangun platform IoT menggunakan cloud computing yang diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswi Prodi Teknik Komputer Universitas Teknologi Yogyakarta. Adapun rundown yang akan dilaksanakan adalah 15.00 sampai 15. Mbak, mic-nya belum nyala. Saya ulang ya. Adapun rundown acara 15.00 sampai 15.30 registrasi peserta oleh panitia, 15.30 sampai 15.40 pembukaan oleh pembawa acara, 15.40 sampai 15.50 sambutan Kaprodi oleh Bapak MS Hendriawan Ahmad STM MPHD, 15.50 sampai 16.00 sambutan Ketua Himtek oleh Islansyah, 16.00 sampai 16.50 pemateri oleh Bapak Dr. Widi Ferdiana, Microsoft Most Valuable Professional, 16.50 sampai 17.00 tanya jawab oleh moderator, 17.00 sampai selesai penutupan oleh pembawa acara. Sebelum webinar dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih.
Saya perkenalkan pemateri kita, yaitu Bapak Dr. Ridi Ferdiana sebagai Microsoft Most Valuable Professional, dan moderator Bapak MS Hendrawan ASTM NPHD selaku Kaprodi Teknik Komputer Universitas Teknologi Yogyakarta. Acara berikutnya adalah sambutan kepada Bapak MS Hendrawan Ahmad STM NPHD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Maaf, saya ulangin ya, karena ada jaringan terputus. Acara selanjutnya adalah sambutan Kaprodi kepada Bapak FS Hendrawan NPHD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Saudari Fitri atas waktunya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hendriawan ya, selaku Ketua Program Studi Teknik Komputer Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan materi yang cukup menarik ya, yaitu tentang membangun platform IoT menggunakan cloud computing. Oke, apa suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Maaf, soalnya agak lagging di tempat saya. Oke. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Ridi Ferdiana. Beliau sebagai praktisi sebagai seorang profesional dari Microsoft ya, yang mendapatkan Most Valuable Professional Microsoft. Ya, tentunya kita tidak meragukan lagi kemampuan beliau. Jadi pada sore ini bagus. Jadi selamat datang juga kepada peserta yang dari penjuru Indonesia ya di sini, dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi. Ya, jadi semoga materi yang disampaikan pada sore ini bermanfaat dan bisa membawa men-trigger rasa ingin tahu kita untuk bisa lebih tahu lagi mengenai apa itu Internet of Things ya, dan bagaimana mendevelopnya dengan menggunakan platform Microsoft. Kemudian semoga acara ini juga berjalan dengan lancar sampai akhir. Ya, walaupun durasinya tidak terlalu panjang ini ya, jadi durasinya mungkin dirasa cepat sekali gitu ya. Tapi semoga kita bisa menindaklanjuti dengan webinar selanjutnya. Jadi kita sudah merencanakan webinar series gitu ya, dan ini adalah yang series number one gitu ya, numero uno gitu ya.
Jadi selanjutnya mungkin ada tindak lanjut tentang materi yang akan bersambung dengan ini. Tentu kenapa ya, pertanyaannya begini, kenapa materi ini kita pilih ya, kita tentukan dengan tema Internet of Things, karena memang demand-nya Internet of Things ini memang cukup luar biasa saat ini. Jadi kemarin dari Kominfo itu memberikan paparan bahwa ada potensi market share itu adalah 444 triliun rupiah ya, tentang IoT. Jadi itu bukan nominal yang kecil ya, 444 triliun itu ya. Itu hanya khusus untuk market share IoT. Nah, di mana market share IoT itu sendiri kan nanti kan juga dibagi-bagi nih, ada yang ngomong aplikasi ya kan, ada yang ngomong platform, ada yang ngomong end devices. Jadi kan kalau kita bicara things-nya itu adalah suatu perangkat begitu ya. Nah, itu ada potensi yang cukup besar sekali gitu ya. Kemarin persentase yang paling besar itu adalah di aplikasi, yaitu sekitar kurang lebih 50% ya kalau saya tidak salah. Itu market share-nya dari 444 triliun itu untuk aplikasi. Kemudian sisanya itu ada device ya. Jadi kalau misalkan kita hanya mendevelop device saja, kalau nggak salah itu saya dapat info itu 5% ya, 5% dari nominal itu. Dan itu luar biasa ya, hanya dengan menciptakan end device saja. Nah, seperti itulah gambaran mengenai ini ya, mengenai IoT itu sendiri. Jadi potensi sangat luar biasa. Sehingga dengan adanya fenomena, dengan adanya fakta latar belakang tersebut, Prodi Teknik Komputer mengangkat tema webinar ini. Dan pada kesempatan ini, Dr. Ridy Ferdiana akan memberikan pemaparan mengenai bagaimana membangun platform IoT itu menggunakan Microsoft. Ya, jadi nanti akan ada banyak ilmu tentang mendevelop platform IT itu menggunakan Microsoft Azure ya dalam hal ini. Ya tentunya tidak bisa ya kita mengharapkan memuaskan semua keinginan dari para pendengar sekalian gitu ya. Tentunya dengan keterbatasan waktu dan kesempatan ini tentu diharapkan kita mendapatkan ilmu yang seoptimal mungkin gitu ya. Setidaknya itu men-trigger rasa ingin tahu kita untuk bisa lebih banyak mendapatkan pengetahuan selanjutnya. Mungkin itu Saudari Fitri sebagai MC apa yang bisa saya sampaikan selaku Ketua Program Studi Teknik Komputer Universitas Teknologi Yogyakarta. Waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih. Lanjut laporan Ketua Himtek kepada rekan kami Iswansyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Fitri atas waktunya. Suara saya jelas ya? Jelas, Kak, jelas. Jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kepanitiaan seminar yang telah menyusun dan menyelenggarakan kegiatan. Terima kasih juga kepada pembina Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer, yaitu Bapak MS Hendriawan, yang telah memberikan arahan dan masukan kepada himpunan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Ridy Ferdiana yang telah meluangkan waktunya menjadi pemateri seminar nasional pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada peserta kegiatan yang telah hadir pada sore hari ini juga. Saya selaku Ketua Himpunan Kegiatan mengharapkan kepada teman-teman semua agar kegiatan yang kita laksanakan sore hari ini dapat memberikan ilmu baru dan serta manfaat kepada teman-teman semua. Mungkin dari saya tidak banyak, mungkin di pertemuan seminar selanjutnya saya mengharapkan kehadiran teman-teman semua untuk mendapatkan ilmu baru lagi. Semoga ketemu di seminar selanjutnya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya kembalikan kepada Mbak Fitri.
Terima kasih. Sebelum acara ini berlanjut, saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator dan pemateri kita. Kurikulum vitae moderator, Bapak MS Hendriawan Ahmad PhD adalah Ketua Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta. Gelar doktornya diperoleh dari University of Malaysia Pahang di bidang robotics yang meneliti tentang operasi pemetaan 3D secara otomatis oleh robot bergerak menggunakan lidar. Selain mengajar, Bapak MS Hendriawan Ahmad PhD saat ini juga aktif melakukan penelitian di bidang Internet of Things dan kecerdasan buatan. Lalu, kurikulum vitae pembicara. Bapak Dr. Ridi Ferdiana adalah peneliti dan dosen di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Gelar doktornya diperoleh di bidang rekayasa perangkat lunak yang berfokus pada pengembangan terdistribusi berbasis metode Agile pada umum 26 tahun. Kehidupan profesionalnya adalah sebagai Microsoft Certified Educator, Microsoft Certified Trainer untuk pengembangan aplikasi enterprise, dan sebagai Microsoft Most Valuable Professional di bidang developer teknologi. Saat ini, Dr. Ridi Ferdiana sangat senang menulis buku dan catatan teknis yang bisa dilihat di website ridilabs.net. Beliau pernah bergabung di inisiatif Global Microsoft Innovation Center sebagai Research and Education Advisor selama lebih dari 12 tahun. Itulah kurikulum vitae dari moderator dan pemateri. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator, yaitu Bapak MS Hendriawan ASTM MPHD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dikarenakan sambungan dari Pak Hendri terputus, harap kita untuk menunggu. Kepada peserta, mohon tetap mute dan bersabar. Terima kasih. Cek. Halo. Itu adalah salah satu contoh implementasi IoT di Indonesia. Jadi kalau kita bicara sebuah konsep IoT di negara manapun, maka sebenarnya kita bicara beberapa hal. Pertama, kita bicara sebuah ekosistem kehidupan. Kita bicara seluruh hal yang terhubung dan terkoneksi dengan internet. Ya, mulai dari mobil rekan-rekan yang mungkin saat ini sudah memiliki bukan hanya GPS tetapi juga memiliki data koneksi. Kemudian juga pabrik yang sudah hampir semuanya tercover oleh WiFi. Mall-mall yang mereka memiliki akses WiFi gratis yang memudahkan rekan-rekan untuk mengkomparasi harga antara mall dengan harga online shopping. Kemudian rumah sakit juga sudah menggunakan proses rekam medik secara digital. Bahkan sampai pembangkit tenaga listrik juga sudah menggunakan IoT. Jadi kalau kita bicara IoT, kita bicara apapun yang terhubung dengan internet. Nah, apapun yang terhubung dengan internet, kalau di masa lalu sebelum adanya cloud, konsepnya itu sebenarnya mengikuti kaidah client server. Yang mana ada IoT device, Raspberry Pi, sensor, drone, atau apapun itu terhubung dengan sebuah server. Nah, sebuah server. Dan sekarang inovasinya semakin bertambah. Kenapa? Karena servernya sekarang bisa puluhan, ratusan, ribuan, bahkan kita nggak tahu di mana lokasi server kita pada saat kita bicara cloud. Karena cloud is anywhere. Jadi globally available. Ya. Kalau rekan-rekan pernah dengar gitu ya, berapa lama sih sebuah perusahaan itu kolaps karena gempa misalnya di Jepang atau karena tsunami? 9 jam mereka kembali up, ya, dikarenakan ada cloud computing. Jadi cloud ini mendifferentiate konsep inovasi di IoT karena cloud ini membuka barrier keterbatasan lokasi.
Membuka barrier itu membuka apa ya? Membuka batasan lokasi. Ya, seperti itu. Dan kalau kita bicara IoT, maka kita bicara bagaimana perangkat-perangkat kecil, perangkat-perangkat yang kita lihat portable tersebut bertukar data. Ya. Jadi ada 3 hal yang harus rekan-rekan pahami bagaimana IoT itu bisa bergerak atau berjalan dengan baik. Pertama, harus ada pusat data yang saat ini dimudahkan dengan cloud. Yang kedua, dia harus memiliki energi untuk mengirimkan data. Ya. Yang ketiga, harus ada koneksi internet. Jadi Internet of Things, kalau misalnya nggak ada internet, ya mungkin belum akan jadi IoT ya. Itu akan menjadi embedded device. Jadi dulunya istilahnya namanya embedded device atau sistem tertanam. Ya. Oke. Dengan adanya IoT dan cloud, maka IoT kita menjadi semakin pintar. Contohnya misalnya tilang elektronik tadi. Tilang elektronik tadi semakin pintar karena dia bisa melakukan pengecekan. Ya, plat itu milik siapa? Bahkan cross daerah. Cross daerah itu cross polda gitu ya. Jadi plat AB bisa dikenali pada saat dia melakukan pelanggaran di plat B atau di Jakarta. Ya, seperti itu. IoT tersebut kemudian disempurnakan dengan konsep Edge. Mirip nama browser Microsoft yang baru ya, Edge. Edge itu apa sih? Edge itu adalah IoT device yang di dalamnya terdapat kemampuan secara out of the box. Kemampuan secara out of the box. Contohnya melakukan image recognition. Ya, melakukan image recognition. Oke, melakukan image recognition. Kalau dulu image recognition itu dilakukan dengan mengirimkan data ke cloud, Edge ini beda. Edge ini beda. Pada saat dia ingin melakukan pemahaman terhadap gambar, melakukan image recognition terhadap gambar, yang dia lakukan itu hanya membaca dari kemampuannya dan dari dirinya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar smart car gitu ya, mobil-mobil listrik seperti Tesla atau mobil-mobil hybrid saat ini, mereka sudah punya Edge gitu ya. Sudah punya kemampuan. Sudah punya kemampuan mana motor, mana mobil itu sudah bisa teridentifikasi. Mana pelang berhenti, mana pelang stop itu sudah teridentifikasi. Contohnya misalnya ini. Ya, kita bisa melihat di sini. Kalau ini Jogja gitu ya. Rekan-rekan bisa lihat di jalan kali orang. Oke, IoT device yang dipasang di spion ini ya, dia terhubung dengan dashboard kamera. Dashboard kameranya sudah memiliki edge atau kemampuan. Edge itu kemampuan di ujung ya, kemampuan built-in untuk mendeteksi mana mobil, mana motor. Kalau mobilnya itu masih jarak aman, dia akan berwarna hijau. Kalau mobilnya sudah mepet-mepet, akan terjadi tabrakan, dia akan berwarna merah. Nah, seperti itu. Ya. Dan dia dihubungkan ke dashboard, yang dashboardnya terkoneksi dengan internet. Dia bisa tahu, oke, kalau misalnya sangat dekat, saya akan aktifkan rem otomatis sehingga tidak terjadi kecelakaan. Nah, IoT itu so powerful kalau saya boleh bilang. Tapi so powerful ini dihargai oleh so difficult, so complex, ya. Kenapa so difficult dan so complex? Karena kita bicara low energy. Pada saat kita bicara IoT, biasanya kita bicara low energy, kita bukan bicara server yang makan 350 watt atau 450 watt, enggak. Kita bicara spion yang cuma mengkonsumsi watt mungkin 3 atau 4 watt. Tapi dia harus berpikir kencang. Dia harus mengidentifikasi, oke, ada delay gitu ya. Macet nih gitu ya. Dia langsung ngelapor tuh ke Waze misalnya. Oh, ini macet nih, tanpa saya klik tombol lapor, langsung melaporkan diri secara otomatis. Nah, gitu. Rekan-rekan bisa membayangkan itu. Ditambah lagi kemampuan AI. Jadi IoT sekarang sudah punya AI. Kalau kita bicara AI, maka kita bicara image recognition, kita bicara voice recognition, kita bicara text recognition, kita bicara apapun yang bisa kita pahami sebagai manusia. Bahkan kita bisa melakukan decision making. Contohnya misalnya,
Contohnya misalnya di kendaraan tadi aja. Pada saat mobil saya melaju di jalanan ring road, kemudian terdapat pelang yang bertuliskan maksimum 80 km per jam. Sign recognition itu dibaca oleh device IoT, oleh overhead dashboard kamera. Dibaca. Setelah dibaca, dikenali pakai image recognition. Oh, 80. Setelah itu dia menginstruksikan mobil, begitu di atas 80, mobil saya akan berbunyi sesuatu, akan menyampaikan sesuatu. Ya. Sudah bisa memutuskan. Jadi kalau teman-teman membayangkan 5, 7 tahun, 10 tahun mendatang, autopilot itu benar-benar terjadi. Mobil itu bisa benar-benar berjalan sendiri. Walaupun sekarang kemarin tuh ya ada yang cukup menarik, autopilotnya Tesla menyerah di jalanan yang sangat ruwet di Vietnam misalnya. Itu cuma it's matter of time. Nah, sekarang perkembangannya apa? Sekarang perkembangannya sudah ke arah suatu yang kita sebut dengan digital twins. Digital twins itu apa? Ya. Mobil Anda yang bentuknya secara fisik itu bisa divisualisasikan oleh sebuah peta, oleh sebuah lingkungan digital. Ya. Jadi kalau pernah teman digital twin ini secara sederhana itu seperti versi virtualnya dari fisik device IoT. Jadi kalau misalnya device IoT tersebut rusak, ya, maka digital twin-nya akan mengatakan rusak nih device-nya. Nah, gitu. Ya. Cina adalah negara yang saya katakan cukup maju untuk IoT ya. Bahkan kalau saya boleh cerita, Cina juga bisa memetakan pergerakan mobil ya. Pergerakan mobil dari satu lokasi ke lokasi yang lain dalam bentuk virtual, dalam bentuk visual animated. Itu yang disebut dengan digital twin. Ya. Jadi digital twin itu kembaran dari fisik IoT dalam dunia virtual. Jadi ini perkembangan IoT dari cloud sampai digital twin. Nah, yang saya ingin katakan adalah IoT project yang seperti saya katakan tadi, seperti sesuatu yang indah, itu ternyata kompleks. Ternyata kompleks, ya. Ternyata kompleks. Ada aspek keamanan. Bagaimana kalau misalnya mobil yang autopilot itu dihack sehingga mobilnya bisa jalan sendiri dan menabrakkan diri oleh kompetitornya misalnya atau oleh siapapun misalnya orang yang iseng. Ya. Complexity. Kenapa saya katakan complexity? Banyak device yang bisa terhubung dan device-nya itu banyak sekali. Drone aja ada berapa merek drone. Ya. Raspberry Pi aja ada berapa model. Ya, seperti itu. Jadi cukup banyak di sana. Ya. Dan jangan menyederhanakan konsep data. Karena kalau kita bicara IoT, kita bicara data yang dikirimkan secara rutin. Data yang dikirimkan secara rutin. Contohnya misalnya dinas perhutanan misalnya. Dinas perhutanan, mereka membuat sebuah IoT device yang dipasangkan di pohon. Ya, pohon. Ini pohon ya. Kenapa ini pohon? Nah, itu. Dipasangkan di pohon. IoT device-nya ini berupa fisik. Kemudian dia punya digital twins. Digital twins itu sebuah peta yang isinya mini-mini gini ya. Nah, gini. Oke. Nah, gitu. Peta virtual gitu ya, yang merefleksikan asli gitu ya. Ini digital twin-nya. Oke. Dan rekan-rekan tahu berapa data yang dikirimkan per detiknya. Anggap aja kenapa sih kita perlu memasang IoT pohon? Oh, kalau pengen rubuh, kan berarti gyroskopnya berubah ya. Kalau rekan-rekan pernah dengar accelerometer ya, kalau pernah teman-teman dengar accelerometer kan kalau geser kan dia akan berubah posisinya. Begitu gesernya cenderung berapa derajat misalnya di sini, ini sudut alfa gitu. Berapa derajat? Oh, berarti IoT pohon ini mau rubuh. Dia langsung report ke
ke digital twin-nya. Di sini nanti warnanya misalnya berubah jadi merah. Nah, saya mau bilang apa? Saya mau bilang data yang dikirimkan ke sini berkali-kali, berjam-jam, bermenit-menit itu banyak. Walaupun kecil-kecil. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Tapi itu banyak. Ya, banyak. Sehingga kalau teman-teman nggak punya tempat penampung data yang mencukupi, itu akan jadi big problem. Nah, gitu ya. Oke, jadi kompleks. Tapi sekompleksitas apapun, IoT itu bermanfaat. Ya, contohnya di Johnson Control. Saya ingat sekali proyek pertama saya pada saat terlibat di sebuah proyek IT di hal tersebut. Nah, ada mesin-mesin seperti ini. Setiap harinya ada seorang staf yang membawa ponsel kemudian mengecek kesehatan mesin. Ya. Dulu pakai kertas, di checklist gitu ya, cek gitu ya. Kalau teman-teman pernah membayangkan itu seperti yang di toilet terus kemudian ada standar SOP terus dia cek hari ini sudah mengecek apa saja, nah itu. Terus berkembang menjadi pakai device, pakai smartphone, dicatat checklist, berkembang lagi pakai barcode, gitu ya, langsung kelihatan kesehatannya. Sekarang dengan IoT Control, Johnson Control ini bisa mengetahui kalau mesinnya mau rusak, bahkan sebelum rusak. Kenapa? Karena tadi data di IoT itu banyak dan dikumpulkan, sehingga bisa menghasilkan suatu time series. Istilah time series itu adalah sebuah data yang dikumpulkan dalam kerangka waktu tertentu. Sehingga bisa tahu trennya. Kalau misalnya trennya mau turun kayak gini, berarti itu rusak. Nah, itu. Oke. Selain itu ada juga DNAVNet. Dia menggunakan IoT untuk mengontrol irigasi. Pada saat musim hujan, irigasinya bisa di stop karena dia bisa menggunakan suhu dan sama. Oke, hari ini 80% bakal hujan. Dia bisa merekam, kemudian men-stop. Kita nggak perlu pakai irigasi, kita pakai air hujan aja, gitu ya. Pada saat kondisinya hama ada, dia bisa menggunakan suara dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga begitu ada kehadiran hama 1, 2, 3 bisa terdeteksi. Setelah itu dia bisa menyemprotkan pembasmi hama tanpa harus melakukan aktivitas itu secara rutin. Mereka bisa menyamatkan biaya secara lebih hemat. Dan yang terakhir Rolls-Royce gitu ya. Ini cerita tentang Rolls-Royce. Dia berhasil ya melakukan penghematan perawatan turbo engine ini. Ya, dia berhasil menghematkan perawatan turbo engine. Turbo engine itu adalah satu bagian yang bagian yang mengkonsumsi banyak bahan bakar. Dia pelajari setiap penerbangan itu perlu berapa bahan bakar, dianalisis, ya. Maka hasil analisisnya itu kembali bisa menyelamatkan mereka sehingga pada saat setiap penerbangan yang hadir, yang terbang itu bisa menghemat bahan bakar. Oh, dari sini ke mana misalnya ke Jakarta. Berapa bahan bakar rata-rata yang dibutuhkan? Oh, segini. Ya udah bawanya segitu. Ya. Oh, kondisi cuacanya segini, kita mungkin perlu mau berputar-putar di udara. Oh iya, ditambahin. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi itu ceritanya. Nah, ini ada sedikit video nih. Ya. Saya akan ceritakan aja. Ini adalah salah satu implementasi IoT untuk sebuah green energy di sebuah perusahaan yang nama Ørsted. Perusahaan ini menggunakan energi pembangkit listrik tenaga angin, wind turbine. Ya, dulu kalau mereka pengen ngecek wind turbine-nya itu, mereka harus menggunakan kapal dan kemudian mengecek satu-satu, naik tangga, terus dicek pakai telemetri di sana. Ya, sekarang dengan bantuan cloud, IoT, dan sebagainya, mereka bisa memangkas dari yang biasanya perawatannya itu 2-3 minggu untuk semua wind turbine mereka menjadi 9 jam. Karena mereka bisa mendeteksi bagian-bagian mana, anomali-anomali apa saja yang terjadi ya pada saat sebuah device itu mengalami isu-isu tertentu.
Jadi yang saya mau ceritakan di sini sebenarnya sederhana, ya. IoT itu bukan sesuatu yang kecil, IoT itu sesuatu yang besar, tapi bisa dimulai dari sesuatu yang kecil. Ya, dari contoh-contoh yang tadi saya kemukakan itu bisa kita mulai dari sesuatu yang kecil. Misalnya otomasi rumah, pengukuran air bersih, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Ya, jadi rekan-rekan akan paham kalau IoT ini bermanfaat untuk skala yang kecil sampai skala yang sangat besar. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kalau kita bicara solusi IoT, banyak di luar sana solusi IoT, tetapi Microsoft memiliki IoT yang cukup menarik ya. Kenapa saya katakan cukup menarik? Karena ada beberapa hal yang Microsoft sangat fokus ke sana. Ada beberapa offering dari Microsoft IoT atau Internet of Things ya. Pertama, rekan-rekan bisa melihat di sini microcontroller. Yes, Microsoft build bekerja sama dengan partners untuk meng-create sebuah microcontroller yang built-in Azers yang sudah terhubung dengan Azers. Jadi IoT device-nya plug and play ya, seperti itu. Dan bagaimana kalau misalnya device saya tidak mendukung atau bukan buatan Microsoft? Seperti saya punya drone bermerek X, atau misalnya saya memiliki Raspberry Pi, atau misalnya saya memiliki device yang lain. Ada SDK-nya, Software Development Kit-nya. Jadi rekan-rekan selama IoT itu bisa terkoneksi dengan internet dan bisa berkomunikasi dengan konsep REST API, konsep web services, maka dia bisa menggunakan SDK. Dan ada juga edge devices. Edge device ini device-device yang built-in, ya, punya capability built-in. Seperti misalnya ada AI di dalamnya, ada analitik di dalamnya, ada ada machine learning di dalamnya untuk memutuskan sesuatu, untuk mengidentifikasi prediksi dan sebagainya, itu ada. Kemudian selain itu ada juga ya, kita bicara di level back end, kita juga punya edge uplink dan edge stack. Nah, ini sebuah device di belakang sana yang mungkin rekan-rekan nggak perlu tahu, tetapi dia berfungsi untuk mengelola IoT dalam jumlah yang banyak. Jutaan, ya, atau bahkan puluhan juta. Ya. Makanya kita sebut dengan edge stack. Oke. Termasuk pendaftarannya dan sebagainya, integrasinya itu akan menjadi lebih mudah. Nah, kalau kita bicara dari sudut pandang hardware solusi itu ada, tapi bagaimana kalau kita dari sudut pandang dari sudut pandang software, ya? Oke, dari sudut pandang software, nanti rekan-rekan akan melihat ada yang kita sebut dengan Azure IoT Central. Ini ready to use IoT solution. Jadi kalau misalnya rekan-rekan pengen, oke, saya pengen melakukan semacam proses deteksi kelembaban suhu ya dalam sebuah ruang tertentu untuk penghematan listrik, itu udah bisa pakai IoT Central. Dia sudah SaaS tipikalnya, software as services. Di bawahnya ada banyak layanan sekali, ada IoT Hub, Digital Twin, Time Series untuk melakukan identifikasi, Maps untuk melakukan pemetaan, ya, Stream Analytic untuk melakukan analisis secara kontinu, makanya disebut stream ya, analisis secara kontinu. Ya, ada AI dan sebagainya. Di paling bawah itu ada yang fokus untuk devices. Ada Windows IoT, ada firewall khusus untuk IoT atau keamanan IoT yang disebut dengan Azure Sphere, ada Real Time OS, Azure RTOS dan sebagainya. Jadi di level device bisa, di level service bisa, di level IoT, di level solusi juga bisa. Dan yang paling menarik, IoT di Azure ini mulai dari free. Ya, jadi rekan-rekan bisa pakai versi yang free. Apalagi saya lihat UTY sudah menggunakan Office 365 ya. Kalau teman-teman punya Microsoft 365 itu bisa mendapatkan Azure secara free ya di Azure Azure for Student. Ya, gitu. Azure for Student, search aja terus nanti login pakai Office 365-nya UTY.
Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana sih penerapan IoT di dunia cloud? Penerapan IoT di dunia cloud itu dilakukan dalam 3 tahap. Ini saya mau jelaskan dalam 3 tahap. Walaupun saya nggak akan bahas semua tahapnya. Ya. Pertama, kita harus menyiapkan sebuah ekosistem dulu. Ekosistem itu tempat sebuah IoT saling berkomunikasi. Nah, tempat sebuah IoT saling berkomunikasi. Jadi kalau teman-teman kenal USB hub kan itu mengkoneksi sekumpulan USB device terus dikonek ke laptop teman-teman. Maka di sini ada IoT hub, menghubungkan IoT terus ditempelkan ke cloud computing. Nah, gitu. Oke. Jadi dihubungkan dulu, harus terhubung dulu. Kalau sudah terhubung, kita bisa melakukan logika. Misalnya contohnya ya. Ini. Kalau kemiringannya di atas 17%, maka tolong beri status pohon ini akan rubuh. Logic apps. Nah, gitu ya. Oke. Kalau sudah bisa melakukan logic apps, maka kita bisa melakukan service integration. Service integration itu misalkan ya, pada saat pohon ini akan rubuh, deploy sebuah drone. Ya, drone gimana ya drone gambarnya? Kayak ginilah. Nah, deploy sebuah drone untuk memotret pohon yang rubuh. Ya. Begitu informasi pohon yang rubuh ini terdeteksi, mengirimkan koordinat XY, maka dia akan mengotomasi drone tersebut untuk terbang, nyampe ke koordinat XY, lakukan capture. Nah, gitu. Itu, rekan-rekan bisa bayangkan. Itu yang kita sebut dengan service integration. Setelah itu dia akan masuk ke suatu lingkungan virtual yang kita sebut dengan digital twin. Digital twin ini memudahkan kita untuk memonitor IoT. Ya, memonitor IoT. Ini ada yang rusak, berarti yang asli juga rusak. Ini di digital ada yang merah, berarti yang asli juga rusak. Nah, itu. Setelah itu, kita akan melakukan aktivitas yang kita sebut dengan insight. Aktivitas ini secara sederhana adalah melihat trennya. Kok ini pohon ini misalnya, kok makin lama naik terus ya kemiringannya. Nah, itu kan dilihat secara waktu kemiringannya berapa. Nah, teman-teman bisa bayangkan gitu. Di analytics, oke. Begitu kelihatan ada insight-nya di analytics. Oke, pohon ini diproyeksi akan tumbang 7 hari lagi. Segera tuh tim pemotong pohon datang. Data-data yang nggak terpakai itu disimpan ke sebuah storage yang kita sebut dengan cloud storage. Proses memindahkan data yang tidak penting itu bisa menggunakan workflow integration. Kebayang nggak? Ya, mulai kebayang ya. Jadi sebenarnya walaupun IoT ini suatu yang kompleks, dengan adanya cloud itu akan menjadi lebih mudah. Ini saya gambarkan high level IoT arsitektur. Ya. Jadi 3 step yang tadi saya sebutkan itu saya sebut dengan things, insight, dan action. Think, insight, dan action. Action yang tadi saya katakan, oke ini pohonnya mau jatuh nih berdasarkan machine learning. Oke kalau gitu kirim email dong ke bagian vendor pemotong pohon. Oke, seperti itu. Setelah dipotong kan balik tuh pohonnya. Oke, pohon ini tidak ada, maka dihilangkan digital twin-nya. Ya kan gitu. IoT device yang dipasang begitu banyaknya, itu bisa didaftarkan secara massal, tanpa harus daftar satu-satu, dengan menggunakan IoT Hub Deployment Services. Jadi kayak pendaftaran massal lah, kalau satu-satu juga boleh. Ya. Jadi secara high level IoT arsitektur ada 3 hal. Melakukan agregasi IoT device, itu yang kita sebut dengan things, memahami status IoT device tersebut, kondisinya itu kita sebut dengan insight, memutuskan apa yang kita lakukan kalau terjadi perubahan, itu yang kita sebut dengan action. Ya.
Oke, kita akan bahas lebih dalam nih 3 langkah ini karena ini langkah yang paling ini nih langkah kalau saya boleh bilang langkah core of the core nih ya. Oke, core of the core tuh. IoT device kemudian didaftarkan. Itu istilahnya kita sebut dengan provision. Setelah sudah melakukan provision, IoT device secara rutin akan mengirimkan data ke cloud gateway. Ya, ke cloud gateway. Jadi akan ada data yang dikirimkan IoT device per menit kayak per detik, per berapa menit, per hari ya seperti itu. Oke. Selain itu cloud gateway juga melakukan semacam pingback gitu ya. Device-nya hidup nggak gitu. Device-nya hidup nggak gitu ya. Kayak gitu. Teman-teman bayangin aja tuh. Oke. Kalau misalnya nggak pengen satu-satu, ada yang namanya bulk device provisioning. Ini juga bisa dilakukan. Setelah itu, cloud gateway akan masuk ke sesuatu yang stream processing. Oke, stream processing ini apa sih? Stream processing ini pemrosesan secara near real time. Jadi datanya itu dibaca tuh secara near real time. Tiba-tiba kalau ada anomali langsung tuh ya diinformasikan. Langsung diinformasikan. Jadi ada stream processing di sana. Nah, langsung diinformasikan ke sini. Selain di stream processing, data juga disimpan untuk kebutuhan pemrosesan non real time. Ya, misalnya kebutuhan untuk dashboard ya, dashboard yang diupdate sebulan sekali, laporan tahunan, kondisi kesehatan pohonnya dan sebagainya. Ya, gitu. Microsoft juga punya sebuah tools untuk menampilkan stream processing dan cloud gateway ya, yang teman-teman bisa lihat dan di-download di gratis juga, namanya Power BI. Nah, ini gratis juga nih ya. Maksudnya bukan gratis sampai versi yang paling tinggi sih, start from free. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu ya, business integration juga bisa terintegrasi dengan UI reporting tools. Sederhana kan? Sederhana, nggak sulit kok. Nah, sekarang bulk device provisioning ada beberapa arsitektur lagi yang mungkin. Nah, arsitektur berikutnya ini. Ya. Oke. Saya mau cerita dulu. Kalau yang tadi itu arsitektur pertama, sekarang ada arsitektur kedua. Arsitektur kedua ini arsitektur pada saat kita perlu IoT yang lebih cerdas ya, dan lebih cepat. Ya. Contohnya nih, misalnya mendeteksi sign recognition untuk sebuah mobil. Ya. Atau enggak misalnya yang paling modern itu adalah overtake action pada sebuah mobil. Overtake itu nyalip. Teman-teman kalau nyalip kan ngelihat dulu kan. Ya. Terus jadi gini, saya kasih simulasi yang gampang aja nih. Ya, saya kasih simulasi gampang. Ini mobil nih, mobil nih. Jawab aja mobil. Ini truk nih. Ini jalan berarah, jalan lawan arah. Ya, jalan lawan arah. Oke, terus ada mobilnya di sini. Ya, ada mobilnya di sini. Mobilnya, oke. Saya pengen nyalip nih, ini truk lambat banget sih ya di tanjakan. Saya pengen nyalip nih ke sini. Set. Ya. Nah, begitu nyampe di sini, kan ada bagian mobil yang miring dulu kan. Sensornya nembak tuh, infrarednya, set, gitu ya, nembak. Saya pakai infrared di sini, set, tembak. Infrarednya kan langsung mendeteksi jaraknya berapa, 15 meter misalnya. Oke, aman nggak ya untuk nyalip? Nah, kebayang nggak? Oke, nah kalau itu dikirim dulu ke cloud, kelamaan bro, kelamaan. Mobilnya tabrakan dulu. Jadi begitu kanan, set, aman, maju, gitu ya. Gitu, kebayang ya? Nah itu pakai, gitu. Edge Intelligent Gateway. Bisa di gateway-nya, bisa di device-nya, on device, bisa. Ya. Jadi sudah ada built-in tuh. Built-in kemampuan. Ya. Nah, kalau misalnya timnya itu nggak punya waktu untuk melihat data satu-satu, melihat lalu mengidentifikasi, oh ini turun, ini naik, oh ini bakal mau rubuh nih, kita bisa menggunakan machine learning. Kita bisa melakukan clustering. Oh, cluster yang di sana itu kayaknya mau pada rubuh deh, nah misalnya, karena pohonnya udah pada tua-tua, nah gitu.
Kita bisa melakukan classification. Oh iya, pohon-pohon yang sana itu tampaknya sudah pada tua-tua, pohon-pohon yang ini masih pada muda-muda, jadi jangan tebang dulu. Nah, gitu. Nah, ini skenario yang kedua pada saat kita perlu high performance IoT. Ya, gitu. Oke. Teman-teman kalau ada punya pertanyaan, silahkan nanti bisa langsung dituliskan di kolom chat aja ya, nanti kita akan coba bahas. Oke. Lanjut. Kalau tadi itu sebuah arsitekturnya, ini adalah reference arsitektur teknologi yang bisa digunakan di Microsoft. Saya katakan lagi, yang Anda lihat di sini, yang bagian ini itu adalah generic. Pengen pakai Microsoft, pengen bukan pakai Microsoft, pengen pakai yang lain, ya, itu generic. Ya, generic itu maksudnya bisa diganti-ganti teknologinya ya. Nah itu. Kalau pengen yang basisnya Microsoft, ini dia produk-produknya. Ya, produk-produknya. Pertama ada namanya deployment provisioning services untuk mendeploy IoT dalam jumlah yang cukup banyak, ratusan gitu itu. Misalnya untuk mengidentifikasi kesehatan tambak gitu ya, terus melihat kualitas airnya gitu ya. IoT device yang dipasangnya karena tambaknya luas jadi cukup banyak, itu bisa pakai ini. Terus ada yang namanya Cloud Gateway ya tadi ya. Itu kalau di produknya Microsoft namanya IoT Hub. Terus tadi ada integration apps ya, itu namanya function apps. Ya. Kemudian ada stream processing, stream analytics ya, itu ada namanya di Microsoft namanya stream analytics. Menyimpan database, kalau datanya itu data yang akan diproses secara cepat, bisa ditaruh namanya di Cosmos DB. Kalau datanya itu data cold, data yang nggak perlu diproses secara cepat, ya query-query biasa lah, itu bisa ditaruh di storage blob atau SQL Azure. SQL Server, MySQL, terserah. Ya. Data-data yang cold ini dikumpulkan sebagai dataset, bisa diproses untuk machine learning. Machine learning nanti belajar, biar dia bisa memutuskan seperti itu. Business integration ada yang namanya Logic App. Ya. UI reporting tools ada yang namanya Power BI. Bagaimana tata kelola usersnya yang bisa mengakses? Kita bisa pakai yang namanya Azure AD. Jadi ini referensi arsitektur untuk produk Microsoft. Ya, gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman shifting ke teknologi cloud yang lain, jangan khawatir. Ya, karena sekarang Microsoft itu open platform, biasanya ada pemetaan teknologinya. Ya, pemetaan teknologinya. IoT Hub jadi namanya apa di cloud yang lain dan sebagainya. Oke, jadi it's matter of taste. Oke, itu. Nah, jadi dengan adanya platform IoT yang tadi, kita lebih produktif. Saya ingat banget waktu belum ada cloud, itu repot banget untuk mendaftarkan device IoT ke sebuah server. Kita harus setting IP publiknya, lalu bagaimana kalau reset, apalagi IP publiknya itu IP dynamic, kita harus pakai IP static, gitu kan. Kalau IP static ada peluang untuk dilakukan serangan, ya kan? Oke, karena IP-nya selalu sama. Belum lagi kita harus memasangkan device untuk kecerdasan memutuskan, harus pasang Anaconda, Python, terus kemudian TensorFlow. Nah itu. Nah kalau di sini nggak perlu semuanya, cukup produk-produk itu dan it's starting from free gitu loh, ya. Jadi teman-teman yang pengen skripsi bisa pakai ini juga. Cuma ada batasannya sih ya. Batasannya misalnya cuma 8.000 pesan, 500 device. Tapi untuk skripsi paling kan pakainya 3, 4, 5 device kan ya. Jadi ada untuk itu. Oke. Ya. Nah, saya mau cerita dulu nih. Kalau teman-teman pengen menguasai IoT, teknologi yang paling penting harus teman-teman kuasai itu adalah cloud gateway-nya atau IoT hub-nya. Ya. IoT hub-nya. IoT hub itu mengidentifikasi device-nya itu siapa, menggenerate device ID. Ya, jadi ada apa? Setiap device yang terhubung itu dikasih nomor ID unik tuh, kayak dikasih KTP gitu ya. Oke. Kemudian ini juga mempush itu mendorong data yang diperoleh
Jadi dia menerima data dan mendorong data ke event processing atau mendorong data ke device business logic. Misalnya hanya untuk sebatas ini hidup enggak gitu ya dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh bilang IoT device itu intinya nih. Jadi kalau teman-teman pengen belajar IoT, pelajari IoT Hub gitu ya. Karena IoT Hub itu intinya komunikasi. Nah, gitu ya. Oke. Ya tentu saja ada twin endpoint-nya dan sebagainya. Ya. Jadi ini banyak sekali fungsinya IoT Hub. Ya. Dan bukan hanya itu saja, bisa terhubung dengan set of device yang sudah terhubung dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah cloud gateway yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, perusahaan teman-teman bekerja deh ya, terus tiba-tiba perusahaannya itu punya cloud gateway yang lain gitu kan, punya kumpulan device IoT yang lain, maka dia bisa terhubung tuh. Ya, bisa terhubung. Oke, bisa terhubung dengan cloud gateway yang lain. Nah, jadi fokusnya secara sederhana ada dua nih IoT Hub key function. Device endpoint, endpoint itu titik ya. Titik tata kelola device dan service on file, titik tata kelola services. Makanya penting banget. Ya, itu dia. Oke. Selain itu, hal yang penting berikutnya adalah IoT plug and play. IoT plug and play ini memungkinkan kita begitu colok dan kita connect dan kita beri sebuah alamat unik, maka dia langsung terhubung tanpa kita harus melakukan konfigurasi. Ini bisa dibantu pakai Visual Studio Code tentunya. Nah, jadi kita bisa, teman-teman jauh usah khawatir, ada sebuah fitur yang namanya IoT Plug and Play. Yang menarik dari IoT Plug and Play, begitu dicolokkan dan terhubung dengan device-nya, kita bisa tahu dia punya kemampuan apa saja. Kita bisa tahu si device itu punya kemampuan apa saja. Oh, bisa ngukur suhu, bisa ngukur cuaca. Oh, bisa ngukur cuaca, bisa ngukur intensitas cahaya, bisa ngukur accelerometer, gyroscope dan sebagainya. Itu bisa, ya. Oke. Dan Microsoft punya IoT Device Catalog, IoT Plug and Play. Jadi di search aja Azure IoT Device Catalog. Jadi di situ ada kumpulan device-device dari yang versinya murah banget gitu ya sampai yang mahal banget itu ada di situ. Nah, itu tinggal masukin alamat, misalnya seperti Raspberry itu tinggal masukin alamat nanti langsung terhubung. Ya, gitu. Oke. Nah, nanti langsung kalau dihubungkan langsung kita bisa melihatnya di IoT Central. IoT Central tuh kayak dashboard gitu isinya berapa device yang terhubung gitu ya. Terus ngapain aja dan sebagainya. Ya. Nah, kalau teman-teman nggak punya device yang asli gimana? Jangan khawatir, Microsoft sudah punya device simulation. Microsoft punya 3 simulation model. 1 device yang buatan Microsoft, yang kolaborasi dengan Microsoft, yang Azure IoT Plug and Play. 2 device Raspberry yang umum digunakan oleh masyarakat luas. Yang ketiga emulator device untuk device lainnya, misalnya untuk drone, untuk yang lain. Jadi ada itu gitu. Oke. Ya. Oke, kemudian ada apa lagi yang patut dipelajari? Ada IoT Edge. Nah, IoT Edge ini teman-teman bisa bayangkan seperti tadi yang saya kemukakan. Open source IoT Edge, dia bisa menjalankan Azure Services, misalnya Cognitive Services untuk form recognition. Jadi di Azure itu ada layanan Cognitive Services, AI yang siap pakai. Misalnya contohnya untuk mendeteksi mood seseorang, sedih, bahagia, stres dan sebagainya. Ya, itu bisa di built-in masukin kontainer tuh. Ya, dia bisa mendeteksi itu, udah built-in masukin kontainer. Kontainer itu proses deployment basisnya serverless kalau teman-teman nggak tahu. Jadi bisa isolate. Nah, ya. Oke. Kita nggak akan bahas ini ya. Kita mungkin akan bahas di webinar selanjutnya atau mungkin di workshop gitu ya karena cukup kompleks. Dan pola communication-nya itu secara sederhana seperti ini. Saya punya sebuah IoT Edge devices. Jadi device-nya memang khusus harus mendukung Edge devices ya.
Kemudian kita bisa menggunakan interface kameranya, kemudian kita deteksi AI-nya, ya, seperti itu. Kemudian kita bisa display. Nah, itu ya, dan sebagainya. Nah, ini kira-kira gambar kalau dari sudut pandang aplikasi nih. Kalau dari sudut pandang aplikasi. Kalau dari sudut pandang aplikasi, teman-teman bisa melihat bahwa nanti kita bisa saja membuat aplikasi sendiri. Yang aplikasi tersebut, jadi nggak harus kita selalu buka Azure, IoT Hub-nya. Enggak. Kita buat aplikasi sendiri, yang aplikasinya itu bisa mengkonsum nih informasi ini. Basisnya JSON. Ya. Script Object Notation. Nah, itu. Dengan dukungan tiga teknologi itu di bawah. Blob storage itu penyimpanan binary large object, penyimpanan yang gede-gede gitu ya. Jadi penyimpanannya bisa sampai exabyte gitu ya. Kita sementara tera aja masih mikir-mikir gitu ya. Oke. Kemudian ada event hubs, ini untuk mengkomunikasikan event-event yang terjadi di IoT device atau non IoT device, dan ada service bus untuk bertukar pesan. Ya, bertukar pesan antara satu IoT device dengan IoT device yang lain. Karena nanti kalau di Azure IoT buat konsep kayak gini nih. Nah, oke, konsep IoT Hub yang seperti ini. Ini parent, ya, ini parent sekaligus child, ini child. Nah, itu. Kebayang ya? Oke. Jadi ada intelligent edge, ada intelligent cloud. Intelligent edge itu adalah built-in di IoT device, intelligent cloud-nya itu adalah built-in di cloud computing. Nah, biasanya kalau kita bicara intelligent cloud, gambarnya seperti ini kira-kira. Ya. Oke. Ya. Jadi ada banyak device di situ, komunikasi, ya. Kemudian ada stream analytics, dipelajari, data yang cukup besar bisa disimpan ke data lake. Data lake tuh bayangin aja sebuah data yang besar gitu ya. Bisa ditampilkan dalam bentuk dashboard dan ditampilkan dalam bentuk service bus. Bisa macam-macam. Nah, itu ya. Nah, oke. Jadi kalau pengen built-in bisa pakai IoT Edge, kalau nggak pengen built-in bisa pakai IoT Solution and Service. Nah, terus IoT Solution and Service itu bisa untuk apa aja? Nah, ini beberapa skenario ya yang mungkin nanti bisa jadi ide skripsi gitu ya. Fraud detection. Nah, itu ya, fraud detection. Atau mengidentifikasi sesuatu palsu atau asli, ya misalnya uang asli atau uang palsu gitu ya. Itu bisa pakai IoT device gitu ya. Ya walaupun sekarang sudah ada, tinggal disinarin aja gitu ya. Oke. Terus kemudian streaming ETL. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang punya data yang cukup banyak itu dia bisa milah tuh mana data yang mau saya ke cold, ke data yang dingin, mana yang masuk ke hot. Nah, skenario berikutnya predictive maintenance. Nah, itu ya seperti yang tadi saya katakan gitu ya, di pabrik gitu ya. Kalau di pabrik terus tiba-tiba ada mesinnya bisa dipasang IoT untuk melakukan pengiriman data dan habis itu melakukan predictive maintenance. Jadi, oh ini nih sudah saatnya maintenance. Teman-teman kalau suka Formula One, itu IoT device-nya dipakai untuk predictive maintenance. Ya. Misalnya contohnya kapan masuk ke pit. Nah, itu. Oke, ban kanan sama kiri sudah segini saatnya masuk ke pit. Nah, itu udah prediktif. Walaupun kamu masuk ke pit, tapi pitnya pada saat sudah lap 22. Nah, jadi dia bisa cari optimal. Call center analytic. Nah, call center analytic ini bisa analitik yang sifatnya berdasarkan load gitu ya. Misalnya kalau menjelang lebaran banyak yang komplain terkait dengan koneksi internet gitu ya. Nah, itu call center analytic, komplainnya di mana, daerah mana, dan terus apa aksi yang dilakukan. Network monitoring umum ya, untuk mendeteksi kondisi jaringan. Customer behavior prediction. Nah, ini menarik nih. Kalau teman misalnya di mall gitu ya, di mall gitu ya. Jadi kita bisa melakukan prediction behavior. Ya, misalnya prediction behaviornya itu ini gitu ya. Oke, ini mall nih, mall.
Mall, prediction behavior mall. Ini tenantnya mall. Ini tenant sepatu, tenant tas, tenant sepatu, tenant apalagi tenant baju. Ya. Oke, customer behavior ada si Ali tuh ya. Ali ini jangan mohon maaf yang nanya Ali, saya pakai dulu ya. Ali pengen beli sepatu, gitu. Ya udah dia belinya ke sini, tenant sepatu. Udah dapat sepatu ya. Oke. Ada prediction nih, si Ali megang sepatu, keluarin dong promo kaos kaki, cepluk gitu ya, keluar tuh di HP-nya. Promo kaos kaki beli 3 dapat 2. Rugi ya, beli 3 dapat 2. Beli 3 dapat 5 gitu ya. Di toko baju. Oh, si Alinya akhirnya tertarik gitu ya. Oke. Terus ada misalnya siapa lagi? Misalnya Citra gitu ya, seperti itu. Citra di sini. Citra beli tas, dia ngeliat tas. Ya. Terus Citra, masih ragu nih dia ngeliat dulu yang ngeliat dulu yang itu. Akhirnya pulangnya beli baju. Nah kayak gitu. Oh ini Citra tadi pengen beli tas kok malah belinya beli baju, keluarin tuh. Oke tasnya nih ada diskon 20%. Nah gitu. Jadi customer behavior bahkan sampai segmen gender laki-laki perempuan itu bisa terprediksi. Ya, jadi nanti rekan-rekan jangan kaget kalau misalnya deket-deket sebuah mall terus tiba-tiba nerima SMS. Ada gratis nih minyak goreng gitu ya. Seperti itu untuk 200 orang pertama. Ya mungkin karena Anda suka minyak goreng. Enggak juga sih. Ya. Oke. Kemudian ada log analytics untuk mendeteksi log. Ya. Misalnya contohnya di sebuah rally mobil gitu ya. Log analytics ini bisa mendeteksi keausan sebuah ban dan kapan dia harus diganti misalnya seperti itu berdasarkan medan apa. Jadi kalau dia pengen pakai medannya gravel gitu ya, medan yang banyak batu-batunya, log analytics-nya bilang ban yang lama ini kalau dipakai gravel bakal bocor. Nah gitu. Ya log analytics kayak gitu. Oke. Real time cross sell offer tadi ya yang customer behavior itu contohnya real time cross sell. Jadi kalau teman-teman lihat perilaku perusahaan retailer ya. Misalnya di akhir tahun misalnya, di akhir tahun itu yang paling laku misalnya makanan kecil, makanan ringan, makanan berat nggak laku. Maka di rak makanan ringan disisipkanlah makanan berat. Di rak makanan ringan disisipkanlah sendok. Itu yang disebut dengan cross type. Dan itu pakai data tuh. Oh bulan November nih yang paling laku adalah misalnya Indomie. Atau misalnya menjelang puasa nih yang paling laku misalnya Indomie gitu ya. Karena ngirit gitu ya. Oke. Ya real time cross sell, di sebelahnya Indomie ada kecap. Di sebelahnya Indomie ada saus. Di sebelahnya Indomie ada bon cabe misalnya seperti itu ya. Oke. Ya, real time marketing. Anda bengong aja tuh ngeliatin gambar baju yang Anda pengen tuh. Mata Anda ngeliatin itu terus. Langsung keluar real time marketing. Ngeliatin baju ekstrus ya. Beli sekarang dapat cashback 50.000. Nah, gitu. Real time marketing. Ya, smart grid untuk energi, real time patient monitoring misalnya untuk mendeteksi elderly ya. Misalnya contohnya nih mohon maaf jangan sampai kita seperti ini ya. Pada saat kita sakit dan kemudian kita sudah tua renta, kemudian kita diletakkan mohon maaf di panti jompo gitu ya. Di panti jompo tertentu mereka diberi wearable. Wearable itu jam tangan digital itu ya. Itu jam tangan digital itu untuk mengukur vital sign-nya. Untuk mengukur jantung, tekanan darah dan sebagainya. If something happen, misalnya jantungnya tinggi yang biasanya 80 tiba-tiba 120, langsung report tuh ke kemana? Ke hub-nya. Nah gitu. Oke. Atau fleet monitoring on connected car, misalnya trayek taksi atau misalnya autonomous car ya supaya nggak saling tabrakan, trayek taksinya nggak saling menumpuk. Nah itu bisa pakai IoT. Jadi ini skenario-skenario yang teman-teman bisa lakukan, bisa terapkan untuk Azure IoT. Ya, it start from free. Oke. Lalu apa bedanya sih dengan penyedia cloud sana gitu ya atau teknologi yang lain? Satu, enak buatnya. Jadi kodenya simple. Ya.
kodenya bisa pakai SQL code ya. Bisa pakai machine learning ya. Bisa pakai yang lain. Ya, seperti itu. Oke. Selain itu lowest total cost ownership karena start from free dan itu bisa dilihat nanti ya pada saat sesi demo. Nah, itu ya. Kira-kira seperti ini device-nya. Ini adalah contoh pendaftaran sebuah device yang bisa menggunakan QR code. Jadi registrasinya bisa pakai QR code juga untuk dia masuk ke IT lingkungan tersebut ya dan sebagainya. Oke. Ini adalah contoh insight. Ini adalah sesuatu yang baru. Kita bisa melakukan insight. Bukan hanya insight sih, dikasih tahu. Oh, ada anomali di sekitar sini nih. Biasanya naik, setiap harinya kok turun. Nah, itu bisa. Pakai time series insight. Oke. Untuk real time bisa pakai stream analytics. Kalau untuk on demand bisa pakai interactive real time analytics. Jadi kalau continuous itu dia putar terus ya untuk analisis. Seperti tadi kalau pohon jatuh gitu ya. Oke. Kalau on demand itu pada saat ada angin puting beliung atau misalnya ada hujan besar, kita bisa buka pakai data explorer, kita bisa lakukan real time analytics. Setelah sudah melakukan analytics, efeknya bisa macam-macam. Bisa ke alerts, notifikasi, bisa ditempelkan ke dashboard, bisa dikelola jadi dataset untuk ML learning, bisa disimpan untuk storage. Nah, gitu ya. Jadi bisa macam-macam. Oke. Itu dia. Jadi macam-macam yang bisa dimasukkan. Datanya pun bukan bisa data IoT saja. Sebenarnya kalau kita bicara real time analytics, data customer sentiment juga bisa, misalnya dari Twitter, data log teman-teman ngeklik juga bisa, data mata memandang yang lama untuk sebuah produk itu juga bisa, apalagi data cuaca dan sebagainya. Jadi bisa, datanya bisa masuk ke arah sana. Ya. Oke. Aja sih kalau Microsoft tuh di ujung sana kalau masalah IoT. Nah, di ujung sini nih. Ya, ujung. Makin ke sini tuh artinya makin memimpin. Nah, dan ini bukan satu survei, tapi banyak survei. Ya, di sini. Ya. Oke. Ya, nggak semuanya sih, tapi setidaknya masuk kuadran leaders. Ya, masih ada yang lebih bagus ya, teman-teman bisa lihat di situ siapa. Nah, itu kan ada siapa tuh. Nah, ya. Teman-teman bisa lihat. Itu dia, teman-teman. Nah, sekarang kalau saya pengen pakai nih IoT untuk skripsi saya gitu ya, atau untuk tugas akhir saya, atau untuk tugas kuliah saya, apa yang harus saya pelajari? Ini aja nih. Yang saya kasih gambar ini. Ini yang paling sederhana. Ya, teman-teman bisa pakai device simulation yang disediakan Microsoft kalau misalnya pengen pakai drone dan sebagainya, bisa pakai Raspberry Pi emulator ya. Oke. Bisa pakai MX chip. Ini namanya chip yang khusus sudah built-in khusus untuk Azure gitu ya. Terus pelajari IoT Hub ya, pelajari time series insight, event grid ya untuk mengetahui perubahan event, notifikasi, stream analytics dan seterusnya. Ya. Gitu. Jadi nih yang dipelajari ini yang dilingkar-lingkarin tuh ya. Itu penting tuh. Dan teman-teman lihat tuh, berarti yang harus pertama kali dipelajari adalah IoT Hub. Yang kedua, terkenal nih mau pengen insight atau analytics, tergantung. Oke. Oke Pak, saya mau buat skripsi apa? IoT device untuk mendeteksi gerak-gerik mencurigakan maling di musola, misalnya kayak gitu. Pakainya stream analytics atau time series? Stream analytics kan, time series sudah hilang duluan tuh malingnya. Nah gitu. Oke, itu dia. Oke, saatnya untuk demo. Ya, bukan demo masak ini ya. Saya punya Azure IoT di sini. Teman-teman bisa klik home dulu, kemudian bisa klik home ya. Nanti kalau teman-teman sudah
sudah punya Azure-nya, ya. Kalau belum punya Azure-nya, ketik Azure Student. Nah, ini ya Azure Free Student. Udah Azure Free Student, ya start free, terus pakai login pakai akun UTY yang Office 365 ya. Jangan tanya saya passwordnya ya, saya nggak tahu kalau passwordnya. Kemudian setelah itu saya klik add ya. Nah, di sini ada segmen khusus yang namanya Internet of Things. Sudah dikumpulkan nama Microsoft. Mau IoT Hub ya, IoT Central, IoT Digital Twin, Time Series, Hub Device Provisioning, dan selanjutnya. IoT Hub ini Cloud Gateway ya, saya udah jelaskan. IoT Central ini aplikasi end-to-end tuh, jadi gampang banget, bisa langsung connect, langsung keluar tuh informasinya. Jadi kalau misalnya cuma sekedar untuk, Pak saya pengen mendeteksi kesehatan sapi, itu bisa pakai IoT Central Application. Pak saya pengen mendeteksi misalnya kalau misalnya kadar airnya kurang disemprotin air, itu bisa IoT Central. Digital Twin, tadi saya udah cerita. Time Series, untuk analitik non real time. Terus kemudian device provisioning services, ya untuk provisioning devices, untuk memprovisioning device yang banyak, ya. Machine learning, stack edge, saya udah cerita tadi edge itu apa. Event grid ini untuk ngumpulin, untuk mengagregasi event yang masuk ke IoT device. Function app ini untuk mengotomasi. Kalau miringnya segini, kirim notifikasi. Nah, seperti itu. Dan yang saya nggak tahu ini DX Odyssey ya. Oke. Ini juga masih preview. Mungkin kalau nggak preview, kita bisa lihat. Dan ini bukan cuma itu ya, teman-teman, kalau bisa lihat see all. Banyak sekali pihak ketiga yang punya mekanisme itu ya. Live video analytics gitu ya, misalnya untuk melakukan live video analytics, misalnya untuk subtitling secara real time, kondisi, misalnya nih live video analytics itu mengcapture para penonton sepak bola tuh mau rusuh nggak, begitu udah ada tanda-tanda rusuh itu live video analytics langsung ngasih notifikasi mau rusuh bro, nah kayak gitu kan, itu bisa ya, jadi jangan khawatir ya. Oke, terus kemudian kita bisa meng-create IoT Hub. Di sini saya sudah punya IoT Hub ya. IoT Hub di situ, terus kemudian di IoT Hub saya taruh di bawah dulu ya ini ya, karena saya perlu navigasi. Oke. Ada IoT Hub. IoT Hub ini isinya apa? Ini isinya kumpulan device. Saya bisa query device yang sudah ada di IoT Hub ini. Nah, itu pakainya select bintang from. Ingat ya, itu kan SQLite tuh. Nah, saya query. Keluarnya saya punya satu device namanya P Simulator Dev dan sebagainya. Nah, itu dia punya properti apa saja, diupdate kapan dan sebagainya, itu kelihatan statusnya disconnected. Oke. Kemudian saya punya device di sini. Mana sih device? Saya balik lagi ke IoT Hub. Device. Oke. Device, saya bisa tambah device saya. Di sini saya bisa new, terus saya bisa tambahkan device saya. Terus saya bisa connect ke device IoT Hub langsung, atau saya disable. Kalau disable nanti nggak langsung connect, harus di-connect manual. Nah, nanti hasilnya device ID. Oke, kita demonstrasikan aja ya. Saya akan buat device baru. Oke. Namanya Berry Dev 1 misalnya seperti ini. Oke. Saya akan create dev 2 aja, saya kasih dev 2 karena dev 1 udah ada. Oke, kemudian saya klik save. Saya refresh. Saya punya 2 device di sini, Berry Dev 2 dan sebagainya. Kemudian saya cek di sini Berry Dev ini apa, kita bisa lihat device-nya sudah terdaftar. Ini informasinya, jadi ini informasi keamanan, makanya semuanya tandanya nggak kebaca gitu ya, seperti itu. Jadi untuk terhubung bisa 2 cara, bisa pakai alamat
atau bisa pakai kunci. Nah, tadi saya pilih asymmetric key, jadi pakai alamat atau kunci bisa. Nah, ini. Kemudian saya akan buka emulator ya. Saya buka emulator dulu. Saya buka emulatornya. Oke. Search saja Raspberry emulator gitu ya. Raspberry emulator for Azure gitu ya. Oke. Itu ini saya punya emulatornya. Saya next. Oke. Ini emulator saya, jadi saya seolah-olah punya device di sini. Yang saya lakukan itu saya pilih ini ya, kemudian saya malah tutup. Kemudian saya pilih IoT device. Oke, saya pilih IoT device, saya pilih BerryDev di situ. Saya kopikan connection string ini, copy. Saya taruh ke emulator, ini ada connection string, saya klikkan ya. Waktu saya tinggal 4 menit lagi kayaknya. Pak, silakan Pak, lanjutkan Pak. Oke, ya seperti ini. Saya punya sebuah connection string. Ya, connection stringnya sudah include key yang acak. Kemudian saya klik run di situ. Oke. Nah itu secara sederhana ini kodenya. Jadi rekan-rekan juga bisa ubah kodenya ya sesuai dengan kemampuan Raspberry Pi. Di sini contohnya saya kodenya untuk mengirim temperatur. Oke. Nah, saya bisa hubungkan lagi misalnya saya new tab duplicate. Oke, duplicate. Satu device dulu aja ini jalan tuh. Sekarang saya akan balik lagi ke sini BerryDev dan kita lihat ya, kita lihat di device explorer yang tadi saya sudah tunjukkan, query explorer ini. Saya run select bintang from C. C itu dia akan collection digital twin. Jadi setiap kita mendaftarkan device IoT itu dibuat digital twin-nya, dibuat versi digitalnya ya. Saya ambil run, hasilnya JSON ya, JavaScript Object Notation. Di situ kelihatan tuh BerryDev connected ya, tuh terhubung tuh ya. Yang satunya lagi Pi simulator disconnected, nah tidak terhubung. Saya tutup di sini. Oke. Kemudian saya klik bagian overview di sini. Ya. Maka teman-teman bisa melihat ada IoT device 2 dan ada message-nya. Kita lihat dulu nih ya. Ada message-nya enggak? Saya refresh dulu. Itu ada message 21 ya. Nah, saya refresh lagi. Oke. Saya stop dulu, saya jalankan lagi. Sorry. Nah, itu ya. Kita refresh. Nah, itu ya, nambah kan? 52. Oh iya, kalau pakai free itu ada kuota. Kuotanya 8.000. 8.000 message per hari. Yuk kita lihat nih. Ada kuotanya. Ya. Kuota untuk free ya itu processingnya 1,67 second ya. Teman-teman bisa lihat per detik bisa 120 koneksi yang baru ya. Per detik bisa sampai 6.000. Teman-teman bisa lihat di situ. Mungkin yang paling penting itu kalau ini terlalu rumit, saya akan balik lagi ke sini. Saya akan buat dulu add IoT Hub. Ya, saya create ya. Sample Hub. Oke ya, di situ. Saya taruh di mana aja. Saya cuma menunjukkan
networkingnya. Jadi bisa saja kita bisa membuat IoT hub yang private endpoint. Jadi nanti teman-teman bisa IP address tertentu yang bisa berkomunikasi, ya, atau bisa semuanya. Manajemen ini yang penting nih. Nah, free tier itu cuma boleh satu. Jadi kalau saya punya satu langganan cuma boleh satu free. Jadi nggak bisa buat 5 free, itu nggak bisa. Cuma bisa satu free. Teman-teman bisa lihat tuh, ya. Oke, 8.000 message. Jadi kalau udah di atas 8.000 nanti nggak jalan. Standar tier, nah itu 400.000 message per message, ya. Harganya per bulan 391.000. Terus sampai misalnya itu yang standar loh. Yang S3 ini paling tinggi nih. Nah, kan berapa tuh? 39 juta. Ya. Yang basic, nah itu, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi bisa pilih tuh pada saat pembuatan. Oke. Dan bisa di scale ya. Bisa di scale tuh. Jadi teman-teman bayangin aja punya hub USB. Kalau saya naikin ke atas itu bisa sampai punya 32 hub. Kalau saya punya 32 hub itu bayangin aja berapa USB device yang bisa terkoneksi ke saya. Ya, termasuk keamanan dan sebagainya. Oke, itu kira-kira demonya ya. Ya sebenarnya setelah itu kita perlu aktifkan Time Insight, tapi teman-teman bisa lihat di video ini ya. Nanti akan ada tutorial terkait dengan Time Series Insight dan sebagainya di youtube.com/visualstudioid. Ya. Saya nggak akan sampaikan itu untuk sesi webinar kali ini. Oke. Ini kesimpulan sesi kita. Ya, ini kesimpulan sesi kita. Ingat konsep manajemen IoT di lingkungan cloud ada things, insight, and action. Nah, things itu bicara manajemen device-nya, insight itu bicara mengelola datanya dan membaca datanya, action itu bicara datanya mau diapakan. Ya, itu. Oke. Itu dia. Oke. Kalau teman-teman belajar yang tadi saya sampaikan lebih dalam bisa di eka.ms/IT reference architecture. IoT reference architecture. Di situ udah ada tipikal-tipikalnya. Kamu pengen buat peternakan ya misalnya, udah ada reference architecture-nya. Kamu pengen buat apa, itu udah ada. Oke, itu dia. Kalau pengen belajar IoT atau ikut sertifikasi ada di eka.ms/mslearniot. Ini ada sertifikasi untuk IoT, ya. Ada IoT certification, jadi certified IoT gitu ya. Oke. Saya sendiri belum mengambil karena saya nggak terlalu mendalami IoT gitu ya. Oke, tapi teman-teman bisa belajar di situ ada sekitar 18 jam belajar untuk mempelajari IoT di Microsoft Learn. eka.ms mslearn IoT, eka.ms IoT Ref Architecture dan youtube.com Visual Studio IT. Oke, itu dia kira-kira sesi kali ini. Saya pengen lihat dulu nih. Sudah lebih berapa menit? Oke, lebih 4 menit ya. Oke, saya targetnya nih. Saya targetnya 17 tapi geser 4 menit. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Dr. Ridhi Ferdiana. Menarik sekali Pak. Saya sampai ngiler nih istilahnya. Ini padahal baru kulitnya ya nih, belum isinya. Nanti ya semoga doakan teman-teman kita akan mengadakan ya bisa jadi mungkin workshop ya, yang lebih dalam lagi mengenai Microsoft Azure karena memang saya tahu sendiri ini akan banyak banget ya yang perlu difahami. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan Pak Ridhi. Jadi yang pertama ini dari Arini Widya ini. Jadi dari UTY ini Pak. Jadi pertanyaannya adalah kelebihan IoT sebetulnya tepatnya bukan kelebihan ya. Artinya begini, IoT yang bermanfaat untuk zaman masa sekarang dengan yang akan datang itu tuh seperti apa Pak ya. Jadi mungkin kalau sekarang skupnya sejauh mana dan masa yang akan datang proyeksinya itu akan seperti apa. Itu dulu Pak. Mungkin langsung dijawab monggo Pak. IoT zaman
sekarang itu masih belajar IoT yang masih belajar terhubung dengan internet. Maksud saya gini, rekan-rekan harus tahu bahwa IoT itu punya kelemahan yang cukup signifikan, yaitu pada saat mereka tidak bisa terhubung dengan internet atau di kondisi blind spot. Pada saat kondisi di blank spot, IoT harus tetap bisa bekerja. Misalnya contohnya mereka memproses secara lokal. Jadi zaman sekarang ini masih kalau saya sebut dengan zamannya mengarah ke smart IoT. Smart IoT ini, smart ini kita definisikan sebagai bukan dia cerdas ya. Smart ini bisa paham. Oke, ini kondisinya lagi nggak terkoneksi nih atau lambat banget koneksinya gitu ya. Oke, saya akan melakukan pemrosesan secara internal di processing saya. Ya. Bukan hanya itu, pada saat terlalu lama internal, dia mulai memilah-milah datanya. Oke, ini data yang nggak perlu nih, ini data yang sama, ini data yang redundan. Nah gitu, kebayang. Di masa sekarang itu ini. Lalu di masa yang akan datang gimana? Di masa yang akan datang IoT akan bertransformasi ke sesuatu yang lebih cerdas. Ya kalau teman-teman membayangkan IoT itu ya mungkin IoT masa depan itu seperti Jarvis gitu ya. Atau kalau sekarang jadi vision ya namanya. Iya itu ya. IoT yang kedepannya itu akan memiliki kecerdasan. Dan kecerdasannya bukan hanya kecerdasan yang memahami 1 + 1 = 2, tapi kecerdasan untuk memorize. Ya. Kecerdasan bukan memorize, recognize, dan aktivitas yang lain. Memorize itu misalnya mengingat. Oke. Misalnya nih, ada mobil basisnya IoT yang cerdas gitu ya. Kayak intelligent IoT, begitu didudukin, selamat datang X, karena dia langsung pakai kamera nyantret. Saya akan sesuaikan dengan kursi kondisi kursi Anda, langsung berubah kursinya. Tahu ya kalau kursi mobil bisa maju mundur ya, diinformasikan itu, memorize-nya langsung. Nah itu, ya. Atau IoT device yang bisa memiliki empati, seperti itu. Ya, misalnya lagi berkendara, kemudian ada head over kamera, kameranya mengidentifikasi mukanya, ya. Terus kelihatan mood-nya kurang bagus, ya. Oke. Sekarang yang terjadi kalau mood-nya kurang bagus apa? Ya langsung diputarkan lagu misalnya yang bikin tenang gitu ya. Langsung dia buka activate Spotify sendiri gitu ya. Terus misalnya tangan kita berkeringat, ada sensor di setir kita yang mengatakan Anda terlalu kelelahan, silahkan berpinggir atau tiba-tiba speednya dibatasi. Jadi IoT yang ke depannya itu benar-benar intelligence IoT. Kalau sekarang masih dalam tahap smart IoT ya. Semoga terjawab ya. Kayak gitu. Oke. Oke, itu. Selanjutnya ini Pak, mengenai dari Nizal Awaludin ini, masih dari UTY ya Pak. Jadi tentang keamanan IoT, jika IoT menampung banyak database, bagaimana sistem keamanan yang diterapkan di IoT? Mungkin ini yang ditanyakan bukan database, bukan di IoT-nya ya, tapi mungkin di servernya mungkin Pak ya. Bagaimana memprotek itu? Ya ini terkait dengan Azure mungkin Pak. Monggo Pak. Oke, kalau saya paham maksud Mas Nizal, ya. Ini Nizal Awaludin ya, yang ini ya. Iya Pak, ya. Oke. Saya paham maksud Nizal, Mas. Kalau di database-nya itu di cloud itu amannya pakai banget. Ya, amannya pakai banget. Jadi kita tahu cloud itu sudah memenuhi standar GDPR, standar HIPAA untuk kesehatan, standar ISO 27001 untuk security, standar apapun itu udah fulfill standar. Jadi no worry kalau di database cloud-nya. Tapi yang ditakutkan itu di device-nya tuh. Ya. Di device-nya. Nah, di device-nya gimana tuh melindungi device-nya? Makanya ada yang namanya teman-teman nanti bisa belajar tuh ya, nggak dibahas di sini, Azure Sphere. Nah, seperti itu. Atmosphere tahu ya? Atmosphere kan perlindung tuh. Nah, ini ada. Ini untuk melindungi device-nya. Ya. Contoh-contoh fiturnya seperti ini. Ya, dalam lingkungan tertentu, misalnya ini lingkungan kampus gitu ya. Ya. Oke, ini ada WiFi router ya, WiFi router nih, wireless access point. Ya. Kemudian ada access point baru di sini, ditempel di sini. Nah,
Azure Sphere itu bisa melakukan kalkulasi trust. Dia kalkulasi trust. Dia nanya. Kalkulasi trust itu kayak gini. Sama aja kalau ada orang baru, terus si X ini nanya ke si Y. Y, kamu kenal nggak tuh si A? Gitu kan. Oh iya, dia yang konfigurasinya Pak X ya, atau Pak B gitu ya. Yang konfigurasinya Pak B, konfigurasinya segini sesuai, percaya deh kita. Nah, begitu percaya kan ada data ini. Kan teman-teman tahu ya, kalau sekarang wireless router juga kan pakainya mesh. Mesh itu apa ya? Jaringan yang bisa nyambung-nyambung. Jadi begitu ada akses point baru yang ngukur ya, yang ukur trust itu Azure Sphere. Gitu, kebayang nggak? Jadi salah satu fiturnya itu. Jadi Azure Sphere juga melindungi datanya nih. Nah, datanya juga dilindungi. Dikirimkan, makanya kalau teman-teman tadi lihat di sini kan, di bagian ini pas Device Explorer itu kan teman-teman bisa lihat semua data komunikasinya itu, data address dan sebagainya juga ditutup kan ya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada yang namanya Azure Sphere untuk melindungi untuk melindungi device-nya. Yang itu bisa diinstal, basisnya kontainer atau yang lain. Ya, gitu. Oke. Silakan, ada lagi. Oke, ini ada lagi Pak Ridi. Jadi ini terkait sertifikasi IoT tadi Pak Ridi. Jadi ada syarat dan ketentuannya apa yang harus dipenuhi gitu Pak ya. Silakan Pak. Enggak sih Mas. Kalau untuk Mas Bimo Adi Nugroho untuk sertifikasi IoT tidak ada sama sekali syarat. Ya, jadi Mas Bimo bisa belajar di Microsoft Learn tadi di URL yang ini ya. Mana tuh presentasi saya? Presentasi saya kan hilang. Oh ini presentasi saya. Nah ini ya, MS Learn IoT bisa belajar di situ ya. Setelah sudah belajar, yakin ikut AZ 220 exam. Oke. Berbayar Mas. Kalau pertanyaannya berbayar, supaya serius belajarnya ya. Kadang-kadang kalau nggak belajar nggak berbayar nggak serius. Ya, biayanya berapa? Itu sekitar 800.000 sampai 1 juta untuk ujiannya. Tapi kalau yang beli vouchernya itu kampus itu akan murah ya. Karena segmennya pendidikan, bukan personal. Ya, jadi bisa beli secara bulk, secara banyakan gitu ya. Bisa dipakai bukan hanya untuk ujian IoT saja tapi ujian yang lain. Ya, semoga menjawab gitu ya. Ya. Siap Pak. Ya, kebetulan nanti di UTY kan ada ini Pak, lembaga sertifikasi. Nah, ini kemungkinan ini akan saya coba usulkan mengenai sertifikasi IoT ini ya. Ya, semoga aja bisa membantu meningkatkan ini Pak kompetensi lulusan. Oke, yang terakhir ini Pak dari Ari ya, masih dari UTY ya. Bagaimana agar penerapan IoT untuk early warning system ini EWS ya, early warning system terkait bencana alam dapat berfungsi untuk pencegahan dengan akurat. Monggo Pak. Iya, early warning system. Ini cerita sedikit terkait dengan Jepang yang pernah terkena tsunami beberapa tahun yang lalu. Mereka menggunakan IoT base untuk mendeteksi itu. Sensornya rusak, hancur. Tapi sebelum sensor itu hancur, itu sudah teridentifikasi. Ya, sudah teridentifikasi polanya. Beberapa jam, bahkan beberapa hari itu sudah mulai terlihat polanya. Jadi makanya rekan-rekan kalau melihat orang Jepang ngadepin gempa tuh kayaknya udah tenang-tenang aja gitu ya. Ya mungkin karena mereka sudah terprediksi gitu ya. Sudah terprediksi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya masalah keselamatan, IoT device mungkin fail pada saat itu, tapi sudah bisa terprediksi. Ya. Dan yang paling menyenangkan lagi, coba rekan-rekan bayangkan. Pada saat ada suatu musibah, kemungkinan listrik mati. Internet juga akan mati kan ya. Nah, listrik mati, internet mati. Nah, di sini pada saat kalau kita menggunakan metode client server biasa, ya server kita akan mati. Tapi begitu kita menggunakan cloud, sudah ada redundansi di sana. Kalaupun di region itu mati, bisa dioper pindah ke region yang lain. Nah, ya, seperti itu.
Ada provisioning seperti itu. Dan jangan khawatir, Azure Edge IoT itu bukan hanya di device, tetapi di Azure-nya juga. Jadi bukan cuma di device gitu ya, tapi di Azure-nya juga. Makanya tadi ada Azure Edge Stack. Jadi begitu something happen di sini, dia langsung fail over ke sini, dan itu pakainya Edge Stack loh. Edge Stack itu udah ujung ke ujung, udah dihubungkan antara fiber ke fiber. Ya, jadi cepat sekali, begitu mati langsung bisa failover. Langsung begitu ini RTO langsung diarahkan ke sini. Nah, itu. Jadi jangan khawatir infrastruktur cloud-nya. Kalau ini memang mungkin akan rusak, ya, akan rusak kalau misalnya itu. Tetapi sudah ada time series insight untuk tahu kondisinya gimana, ya, gitu. Oke. Sejauh ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak dari rekan-rekan. Tapi saya ada 2 pertanyaan Pak, boleh Pak? Ya boleh. Jadi yang pertama begini Pak, terkait dengan stream analitik tadi, saya menarik sekali Pak. Itu yang jadi pertanyaan saya, apakah inference-nya itu bisa di-customize atau memang kita ya menggunakan apa yang disediakan oleh Azure? Itu yang pertama Pak. Terus kemudian yang kedua, dashboard Pak, terkait dengan kayak desain dashboard, misalkan nih kita mendapatkan request nih dari masyarakat nih, tolong dibuatkan dashboard untuk monitoring pertanian gitu. Nah, kita menggunakan Azure. Nah, Azure itu sendiri ini menyediakan untuk desain dashboard itu, atau kita harus memiliki desain dashboard sendiri dan Azure hanya sebagai IoT Hub saja. Monggo Pak. Oke. Yang pertama dulu Pak. Yang pertama tadi terkait dengan customize inference ya. Ya. Oke. Bisa dilakukan customize inference. Justru pertanyaan saya adalah jarang sekali saya melakukan perubahan inference. Rasanya JSON itu sudah cukup dipahami. Tapi kalau hendak diubah communication methodnya, hendak diubah bagaimana cara berkomunikasinya, itu bisa pakai SDK-nya. Jadi pertanyaannya bisa atau tidak? Bisa. Ya, bisa di custom. Tidak harus built-in bawaannya mereka. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua ini pertanyaan yang paling menarik nih. Ya. Pertanyaannya tadi dashboard Pak. Dashboard. Nah, dashboard. Ya. Dashboard itu ada 2 kemungkinan. Kita bisa pakai stack-nya tadi itu saya sudah sampaikan. Ya. Kita bisa pakai stack-nya Microsoft yang SaaS. Oh. Saya tampilkan di sini aja di sini ya. Nah, kita bisa pakai bawaannya Microsoft yang terkait dengan ini, terkait dengan IoT. Nah, di situ dengan yang terkait dengan IoT, di situ ada di situ ada IoT Central Application ya. Atau kita bisa pakai Power BI. Power BI di Microsoft.com. Bisa berkomunikasi. Ya. Nah, ini bisa berkomunikasi langsung. Jadi ini drag and drop kayak Tableau lah ya. Oke. Ada semacam widgetnya gitu Pak ya. Iya, cuma enaknya udah next. Kalau pengen komunikasi dengan Azure udah next yang buatan Microsoft gitu ya. Iya. Karena kalau pakai Tableau teman-teman harus itu dulu. Yang ketiga Pak, bisa pakai Excel. Ya, kita bisa pakai Excel. Nah, kita bisa pakai Excel di sini. Nanti kita bisa komunikasikan di data. Terus habis itu kita ambil get data. Nah, ini. Nah, itu bisa saya ambil dari Power BI, bisa pakai online services ya. Seperti itu dan sebagainya. Nanti tinggal diambil dari query-nya saja ya. Kan ini ada pilihannya banyak nih. Nah, from Microsoft Query. Nah, nanti bisa pakai itu. Jadi bisa ada 3, Pak. Untuk end user banget pakai Excel lah, punyanya Microsoft. Untuk end user yang tengah-tengah pakai Power BI. Kalau pengen benar-benar lebih, kalau tampilannya cukup sederhana, nggak ada customize, pakai yang tadi Central. IoT Central Application. Ini pakai ini. Jadi ada 3 skenario itu. Ya.
Untuk yang tadi Pak, yang stream analitik tadi kan Pak Ridi sempat menyinggung kayak semacam menggunakan TensorFlow gitu ya. Itu memang disediakan oleh Azure-nya atau kita memang harus mengcustomize sendiri itu Pak? Langsung, Stream Analytics itu memungkinkan kita melakukan analytics tanpa install TensorFlow, tanpa install Python, Panda, atau apapun, nggak perlu. Jadi dia udah built-in, jadi kayak udah satu paket gitu ya. Satu paket. Ya mereka juga mungkin kayak misalnya di Big Data, mereka juga pakai Hadoop, tapi Hadoop-nya sudah di-customize. Nah, gitu. Soalnya jadi kan begini Pak, ada kasus misalkan mengenali penyakit ini Pak, penyakit pertanian gitu ya. Jadi kayak misalkan daunnya dimakan ulat, ulatnya ini enggak, atau dimakan entah apa, hewan apa itu. Dan petani nggak ngerti nih, ini hewan apa. Dan datanya yang dikirim itu yang kita inginkan itu kayak streaming gambar, ya maksudnya kita nge-send gambar, petani nge-send gambar, kemudian dari stream analitik ini akan mengembalikan lagi menjadi ini apa ini, deteksi penyakitnya apa gitu. Ya, mungkin. Kalau kita punya let's say 20 image samples terkait dengan penyakit tertentu dikali jumlah penyakitnya, dan jangan lupa kita juga harus tambahkan sampel yang negatif, negatif samples, maka kita bisa prediksi itu pakai Azure Cognitive, namanya ini Pak, namanya kalau itu gambar ya? Iya, image Pak. Custom Vision. Nah ini customvision.ai. Ini buatannya Microsoft, free juga, ya seperti itu. Ya, jadi nanti tinggal kayak gini, ngupload image-nya tuh, terus nanti si Azure biar ngetrain, nanti udah dievaluasi. Hasilnya inference-nya itu REST API, tinggal dipanggil aja REST API-nya sama aplikasi mobile-nya Android atau apa, gitu bisa. Luar biasa. Saya baru tahu ini Pak. Mainnya kurang jauh saya. Oke, terima kasih Pak. Saya rasa pertanyaan dari saya sudah cukup. Ini kalau dari peserta sudah tidak ada ini Pak. Mungkin cukup Pak ya sesi tanya jawab ini, dan kita juga sudah melebihi waktu lumayan. Oke, mungkin saya tutup. Tadi sudah diberikan kesimpulan oleh Pak Ridi Wardiana. Jadi saya hanya menyampaikan secara garis besar saja bahwa materi IoT pada sore ini yang disampaikan oleh Dr. Ridi Wardiana memang kulit ya. Jadi memang kulit, tapi kulitnya memang kulit tebal gitu ya. Jadi semi isi gitu ya, semi daging isinya. Tapi ini menjadi sebuah trigger yang bagus, apalagi saya mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang baru. Setidaknya itu yang kita harapkan ya dari acara ini, walaupun hanya mungkin 1 jam, tapi bisa membuka tempurung kelapahnya ini. Jadi kayak seolah-olah kita itu dibuka gitu ya. Oh ternyata memang luas sekali Microsoft Azure, dan semoga kita bisa bareng-bareng belajar nanti ke depan dan ada kesempatan untuk membuat sharing session lagi seperti ini. Secara kesimpulan bahwa IoT ini memang yang tadi disampaikan oleh Pak Didi itu meliputi tadi ada SaaS, ada PaaS, dan ada IaaS ya. Jadi komplit ya. Yang mungkin disinggung di sini di SaaS-nya lebih cenderung ke software as a service. Jadi memang Microsoft Azure itu kayak memanjakan kita, seperti Pak Ridi bilang tadi, sangat memanjakan kita karena memang itu buat apa ya susah-susah. Kalau memang ada hal yang lebih mudah ya dipermudah saja bagi Microsoft. Dan Microsoft juga menyediakan free tier-nya juga. Nah, itu nanti mungkin bisa bermanfaat ya buat rekan-rekan ini yang peserta webinar ini, bagi yang lagi skripsi atau bagi yang profesional yang hadir di acara ini memberikan insight yang luar biasa ya untuk proyek, untuk riset, dan untuk hal-hal yang lain, maupun baik komersil maupun non komersil. Oke, itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Untuk itu saya tutup acara penyampaian materi oleh Dr. Ridi Wardiana. Waktu dan tempat akan saya kembalikan lagi ke saudari MC. Sekian. Terima kasih. Sebelum menutup acara, kita lakukan sesi foto untuk dokumentasi. Diharapkan kepada peserta untuk menyalakan kameranya 1-2 menit. Kepada peserta, dihitung ya Fitri.
Dihitung 1, 2, 3 gitu, Pak. Ya terserah. Pada peserta harap untuk open cam. Kepada peserta lainnya untuk harap open cam. Terima kasih, sesi dokumentasinya sudah diambil oleh panitia kita. Terima kasih kepada Bapak pemateri yang sudah meluangkan waktu untuk memberi kami ilmu bermanfaat. Dan Bapak moderator dan kepada peserta sekalian, terima kasih apabila ada kata dan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja saat webinar berlangsung. Saya mewakili teman-teman dari panitia. Mohon maaf dan berakhirlah acara kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Terima sore. kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Pak Rizky. Sore. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Kak dan para wabarakatuh. panitia. Terima kasih semuanya. Yuk, sama-sama.